Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ayo semuanya, kembali ke tempatku, kita makan dan minum hari ini, ucap Chang Wuya dengan senang hati. Fei Wuji tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, alisnya sedikit terangkat. Tapi senyum bahagia masih terlihat di wajahnya. Wuji, biarkan saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia satu-satunya yang memperlakukanmu dengan sebaik-baiknya di dunia ini, tapi dia tidak punya pilihan dalam banyak hal, ucap Chang Wuya berkata dengan bosan. Fei Wuji tetap diam. Dia tahu dalam hatinya bahwa hanya guru ini yang memperlakukannya dengan baik. Dia adalah orang yang paling menyayanginya, dan dia seperti figur ayah baginya. Senyuman bahagia terpampang di wajah merah kedua wanita itu dalam perjalanan pulang. Orang baru benar-benar belajar menghargai setelah mereka mendapatkan kembali atau setelah kehilangan seseorang. Kali ini, seolah-olah mereka telah kehilangan King Sui tetapi mendapatkannya kembali. King Sui, itu benar-benar tidak terduga dari kekuatanmu. Jika Tuan Tua tahu, dia tidak perlu memeras otak untuk skema. Dia bahkan bersiap untuk membiarkan mereka semua tinggal di istana surgawi, ucap Fei Wuji tersenyum. Tuan Tua, gumam King Sui terkejut. Wuji, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak berhasil melindungi Chang Hai. Tapi aku akan melindungi semua orang yang berhubungan dengannya dengan hidupku. Orang yang seharusnya kamu ucapkan terima kasih adalah paman bela diri Wujimu. Dia benar-benar melanggar sumpahnya demi kamu, desah Chang Wuya. King Sui tetap diam, tetapi dia akan mengingat semua yang ada di hatinya. Orang-orang yang telah memperlakukannya dengan ketulusan dan orang-orang yang dia hutangkan, dia akan membayar mereka 100 atau ribuan kali lipat. Mereka menikmati makan siang di kediaman Chang Wuya. Semua orang senang, terutama King Sui. Sebuah jalan besar telah dibuka di depannya dan yang perlu dia lakukan hanyalah menginjaknya. King Sui, apa rencanamu selanjutnya? Ucap Chang Wuya memandang King Sui sambil menyesap tehnya setelah makan. Tuan Tua, aku akan pulang setelah setengah tahun. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan segera kembali ke istana surgawi. Aku mungkin tidak tinggal lama karena aku ingin menjelajahi dunia luar. King Sui berkata dengan lembut setelah dia merenung sejenak, tetapi suaranya penuh dengan tekad. Itu adalah cara berpikir yang sangat baik, ucap Chang Wuya tidak mempertanyakan apapun lagi. Nada suaranya lembut, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Tuan Tua, aku selalu ingat apa yang telah Anda lakukan untukku, dan aku tidak akan pernah melupakannya, ucap King Sui tersenyum penuh hormat. Pada saat yang sama, King Sui telah menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di istana surgawi. Pemenang tak terduga telah muncul di istana surgawi baru-baru ini, dan semua orang berbicara tentang palu King Sui dan kekuatannya. Seorang wanita cantik dari salah satu paviliun di Cotton Hall berbicara kepada pemuda tampan yang kuat di sampingnya. Gangze, apa pendapatmu tentang kekuatan King Sui? Suaranya tajam dan merdu seperti burung, tapi juga sedikit lesu dan manja. Jika King Sui ada di sini, dia akan mengenali gadis ini. Dia adalah Si Yue, gadis yang bersama Yan Laner. Ada apa sayang? Apakah karena aku tidak cukup memberimu makan, itulah mengapa kamu ingin melakukannya dengan dia, ucap pria bernama Gangze memeluk Si Yue dan tertawa. Mata yang dalam di wajahnya yang teguh bersinar dengan naluri binatang. Su Gangze, izinkan aku mengulanginya lagi. Aku tidak merasakan apapun untuknya dan aku juga tidak ingin terlibat dengannya dengan cara apapun. Berhentilah selalu menghubungkan aku dengan dia, ucap Si Yue tiba-tiba berkata dengan marah. Huff, dasar pelacur kecil. Kau adalah wanita Su Gangze. Untuk memikirkan pria lain, beraninya kau mengabaikanku, ucap Su Gangze marah. Kemarahan di mata Su Gangze semakin membara. Kau berani memarahiku sekarang.
Kau lebih percaya pada rumor orang lain daripada percaya denganku. Lepaskan aku. Si Yue memelototi pria itu setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Percaya padamu. Apakah kau pernah menyadari betapa bahagianya kau setiap kali menyebut nama King Sui? Siapapun akan tahu bahwa kau telah ditiduri oleh pria itu dari ekspresi jorok di wajahmu, ucap Su Gangze mendengus jijik. Kalau sudah seperti itu lalu apa artinya kita bersama? Aku akan memutuskan hubungan denganmu hari ini, Su Gangze. Mulai sekarang, kita tidak mempunyai hubungan apa-apa, ucap si Yue menyakitkan. Dia melihat kilatan luka di matanya. Haha, jadi ekor rubahmu sudah kau perlihatkan. Segera setelah aku membahas ini, kau berbicara tentang putus segera. Jadi kau terburu-buru untuk menempatkan bajingan itu ke dalam hatimu, ucap Su Gangze tertawa terbahak-bahak. Kakakmu, aku salah tentangmu. Apa yang kulihat pada orang bodoh picik dan egois sepertimu, ucap si Yue meludah dengan marah dan hendak pergi. Kau ingin pergi? Mari bersenang-senang sebelum kau pergi, ucap pria itu dengan senyum jahatnya. Segera, 4 pemuda jangkung dan kuat muncul di ruangan itu. Jika kau bisa memberikan tubuhmu kepada pria bernama King Sui itu, kau juga harus bisa memberikan tubuhmu kepada para saudaraku. Mari kita semua nikmati tubuh wanita ini. Mata Su Gangze bersinar karena nafsu. Dia memutuskan untuk menggunakan si Yue sebagai hadiah untuk membalas budi kepada saudara-saudaranya sebelum dia meninggalkannya. Si Yue menatapnya dengan ketakutan di matanya dan berteriak sekuat tenaga. Dasar binatang kalian, apakah kalian tidak takut akan dipotong-potong oleh klan Si? Su Gangze memandang si Yue, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kemudian dia bertukar pandang dengan yang lainnya. Mungkin karena nafsu dan keinginannya yang keji, Su Gangze tiba-tiba tertawa nakal. Tadinya aku ingin membiarkanmu hidup, tapi sepertinya kau tidak akan hidup hari ini. Selamat bersenang-senang, saudara. Bermainlah dengan sekuat tenaga, mainkan dia sampai mati, ucap Su Gangze memberi petunjuk kepada semua orang. Para saudara itu mengagumi wajah cantik si Yue dan sosoknya yang melengkung dengan baik. Kulitnya sangat lembab dan bola matanya yang indah seperti air musim gugur. Jejak ketakutan dalam dirinya membuatnya tampak begitu menyedihkan dan itu meningkatkan hasrat seksual mereka. Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian semua menikmati tubuhku, ucap si Yue memandang Su Gangze, dengan tangan memegang racun, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memasukkan racun ke dalam mulutnya, untuk tidak memberi mereka kesempatan. Itu tiba-tiba dan tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan jika mereka menginginkannya. Para pemuda melihat pemandangan menakutkan di depan mereka dengan ketakutan. Seorang wanita yang lebih halus dari bunga sekarang menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Sial, belum sempat aku merasakan kenikmatan, aku sudah terlibat dalam masalah ini, ucap seorang pria bertampang kuat dengan satu mata sipit mengutuk. Gangze, kami tidak ingin terlibat dalam insiden hari ini, dan ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ingat, Anda bisa menjelaskan ini sendiri kepada klan Si, ucap gendut yang tampaknya tidak bersalah dan tidak berbahaya tertawa. Bukankah kalian semua setuju untuk mengambil tanggung jawab ini bersama-sama? Kita dari beberapa klan, kalau kita bersatu, kita bisa melawan klan Si. Kalian semua tidak bisa melakukan ini padaku, ucap Su Gangze langsung memucat. Dia menatap para pemuda itu dengan panik. Bodoh, sadarlah. Kami bahkan tidak pernah menyentuh dia, dan dia adalah pacarmu. Klan kami bukan milik kami. Tentunya kami tidak punya hak untuk berbicara di klan kami. Oke, pikirkan tentang apa yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini, ucap seorang pria bertubuh mungil berkata, dan pria ini pernah berhutang nyawanya pada Su Gangze. Tetapi sifat manusia tidak dapat diprediksi, dan kepentingan pribadi di atas segalanya. Kalian, bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Bukankah kita semua saudara yang selalu setia dengan hubungan kita? Ucap Su Gangze mendesak. Loyalitas.
Kami akan membicarakannya lagi jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, ucap pria mungil itu mencemooh. Kalian memaksaku, apa kalian tidak takut kalau aku akan mengatakan kalian semua memaksanya sampai dia mati, ucap Sugangze menggunakan kartu truf terakhirnya. Haha, apakah menurutmu klan Si akan mempercayai kamu atau kami? Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dengan suara keras. Seorang pria yang tidak terlalu terlihat muda masuk ke kamar. Auranya setajam pedang. Sugangze dan yang lainnya langsung memucat melihat penampilannya. Warna wajah mereka benar-benar kering dan pucat seperti abu. Mata atau pria itu tertuju pada sosok familiar yang tergeletak di lantai, hanya saja kepalanya sekarang berlumuran darah. Tetapi pria itu tahu dari perasaan akrabnya bahwa dia memang adik perempuannya sendiri. Dia adalah legenda klan Si, dan kakak tertua Si Yue. Naik turunnya klan Si terkait erat dengan setiap gerakannya, karena dia adalah pewaris klan Si berikutnya, dan mampu memimpin klan menuju kejayaan. Dia bernama Siri, dianggap yang terkuat di antara generasi muda, meskipun dia hampir tidak dianggap muda untuk usianya. Usianya sudah 40 tahun, jadi selama ini dia dianggap sebagai pemuda akhir dari generasi muda sebelumnya daripada pemuda generasi sekarang. Karena bakatnya yang luar biasa, dia telah berhasil mencapai puncak Raja Bela Diri kelas 5 sebelum usia 40 tahun. Bahkan seseorang yang luar biasa seperti Chang Hai hanya mencapai puncak Raja Bela Diri kelas 6 pada usia 80 tahun. Dan Chang Hai adalah jenius istana surgawi yang terkenal pada saat itu. Bakat Siri tidak kalah dengan Chang Hai. Untuk naik melalui setiap level berikutnya setelah Martial King kelas 5, sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, dengan rentang waktu lebih dari 40 tahun dan bantuan obat-obatan yang berharga, bukan tidak mungkin bagi Siri untuk mencapai ketinggian yang Chang Hai lakukan pada saat dia seusia itu. Kakak Si, ucap Sugangze memanggil dengan lemah. Dasar bangsat, apa yang kau lakukan? Kau harus mati, teriaknya. Saat Siri berbalik dan berteriak, atmosfer yang sudah menindas menjadi lebih luar biasa. Sugangze membeku dari kepala hingga jari kakinya, seolah-olah dia berada di dalam gua es. Dia tahu dari kata-kata Siri bahwa hidupnya telah mencapai titik akhirnya. Saudara Si, adikmu mati karena King Sui dan mereka. Sugangze menunjuk ke arah para bangsat yang berkhianat tadi, dan berteriak kepada pria yang menindas itu dengan nada terisak. Aku akan menemukan King Sui. Tapi hari ini kalian semua harus mati dan klan kalian juga akan menderita. Aku akan memusnahkannya jika aku bisa, ucap pria itu mendekat dan berjalan menuju Sugangze. Kakak Si, aku tidak ingin mati. Kasihanilah aku tidak ingin mati. Harusnya adikku juga tidak ingin mati. Tapi dia mati, dan pastinya dia kesepian di sana sendirian. Bagaimanapun, kau adalah pasangannya. Adikku seharusnya menikmati waktunya bersamamu, ucap suara dingin Siri. Gangze, lihatlah wajah-wajah itu dengan jelas. Aku akan membiarkanmu melihat mereka mati dulu. Pria itu berkata perlahan, nada suaranya tenang seperti air yang dalam. Sugangze tahu bahwa peluang dia untuk bertahan hidup hari ini adalah nol, jadi dia mengatupkan rahangnya dan berkata, Saudara Siri, aku berharap Anda dapat membunuh mereka dengan metode yang kejam. Pastinya aku akan menikmati kematian para bangsat itu, bahkan aku tidak keberatan Anda akan membunuhku dengan cara yang lebih kejam setelah itu, yang terpenting aku bisa menikmati kematian mereka. Aku akan memenuhi keinginan terakhirmu, ucap Siri meluncur ke salah satu orang dengan cepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. 3 orang lainnya mencoba melarikan diri, tetapi sebelum mereka dapat mengambil lebih dari 3 langkah. Wush, buak, brak. Suara tabrakan bisa terdengar. Jeritan teror dan keputusasaan segera menyusul. Ketiga orang itu jatuh lumpuh di lantai, tulang mereka remuk. Bang! Tulang rusuk orang pertama yang diserang oleh Siri hancur. Itu tidak cukup untuk membunuhnya atau cukup menyakitkan untuk membuatnya pingsan. Xiao Yue, lihat saja. Kakak tidak akan membiarkanmu mati sia-sia.
Aku akan mengirimkan yang pertama ke sisimu segera. Siri berkata dengan lembut, matanya basah dengan air mata. Kaca, krak, tulang kaki bagian bawahnya diinjak dan dihancurkan. Kaca, krak, tulang paha, krak, 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 lengan, bahu, dan tulang rusuk yang tersisa. Pada saat dia akhirnya mati, hampir semua 206 tulang di tubuhnya hancur. Yang lain menyaksikan pemandangan mengerikan yang terjadi di depan mereka dengan ketakutan. Wajah pucat pria itu berkedut ketakutan, dia bahkan tidak memiliki 1 ons pun kekuatan yang tersisa untuk bunuh diri. Jeritan teror telah membuat mereka mengerti bahwa hidup tidak lebih baik daripada mati. Efek kedap suara ruangan itu luar biasa bagus, dan di atas semua itu tempat ini terpencil. Si Yue pasti datang sendiri sambil berpikir bahwa mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Sedikit yang dia tahu, dia akan mati begitu saja. 3 orang yang tersisa dihabisi dengan cara yang sama. Siri melihat sekilas ke arah Su Gangze, yang telah melakukan bunuh diri sebelum dia membungkuk untuk mengambil dan membawa mayat si Yue pergi. Gangze sudah mati, Su Shiji dari si klan duduk di kursi Taisi. Ya, Tuan tua, juga Zheng Zong dari klan Zheng, Zhou Yuan dari klan Zhou, Su Hui dari klan Su dan Wei Su dari klan Wei. Seorang pria berpakaian sederhana menundukkan kepalanya dan dikonfirmasi lebih lanjut. Su Shiji tampak seperti pria paruh baya. Tampan bukanlah kata yang tepat untuk mendeskripsikannya, meskipun dia jelas sangat jantan. Klan Su sangat dekat dengan klan Zhen, Zhou, Zhu dan Wei. Mereka terkait erat satu sama lain, namun itu adalah hubungan saling eksploitasi. Hubungan yang dibangun di atas minat murni. Rahasia kelam Su Shiji adalah hubungan rahasianya dengan selir kepala klan Zhen. Menipu kepala klan Su membuatnya merasa sangat berhasil. Selain itu, dia adalah mata-mata penting klan Zhen baginya karena selir itu adalah kepala klan Zhen, favorit Zhen Yuanhao. Su Shiji segera mengirim klan lain. Ini adalah masalah penting. Kelima klan dengan cepat berkumpul di aula klan Su. Melihat ekspresi sedih dan cemas di semua wajah mereka, Su Shiji tahu bahwa mereka telah diberitahu tentang berita tersebut. Apa yang ingin kalian lakukan? Mungkin Siri ini tidak akan berani melakukan apapun kepada kami, dan mereka tidak berdaya jika klan kami bersatu. Tapi dalam beberapa dekade atau abad, klan kita mungkin akan musnah dari dunia 9 benua ini. Saya memprediksi bahwa bahkan kita bisa mati dengan kematian yang mengerikan, ucap Su Shiji menyoroti poin-poin penting bagi mereka. Semua orang sangat menyadari bakat luar biasa Siri dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Lalu bagaimana kita harus melakukan ini? Kami bahkan tidak bisa mendiskusikan kemungkinan untuk membunuhnya karena hukum istana surgawi melarang itu, ucap Zhou Dachuan berkata dengan cemberut cemas. Selama klan kita tetap bersama, dia tidak bisa melakukan apapun padaku, ucap Su Hongfei dari Zhu klan angkat bicara setelah dia memikirkannya. Orang-orang ini baru saja kehilangan putra mereka, namun mereka bahkan tidak merasa sedih karenanya. Kepala klan memiliki banyak putra. Semakin besar sebuah klan, semakin lemah ikatan keluarga mereka. Semuanya hanya berkisar pada kelanjutan klan. Hongfei, memang benar kita tidak bisa melanggar undang-undang. Namun dalam keadaan tertentu, ada orang yang bisa dikecualikan dari hukum. Ketika saatnya tiba, jika 5 klan kita bersatu, kita bisa dengan cepat menggulingkan bahkan kekuatan absolut, ucap Su Shiji tampaknya memiliki posisi tinggi di antara orang-orang ini. Klan mereka mungkin hanya klan kecil, tetapi klan Si bukanlah klan yang sangat besar juga. Jadi, jika mereka berlima bersatu, mereka mungkin benar-benar memiliki peluang melawan klan Si. Kita bisa menyingkirkannya dengan meminjam tangan seseorang, ucap Su Shiji menyarankan setelah ragu-ragu sejenak. Saudara Su sedang membicarakan tentang King Sui dari Star Moon Hall, ucap Wei Xiong dari klan Wei yang terdiam sepanjang waktu angkat bicara. Benar, Saudara Wei benar. Tapi bagaimana cara kita meminjam tangannya, ucap Wei Xiong sambil berpikir, dia masih tidak tahu bagaimana cara meminta tolong kepada King Sui.
Su Shiji melihat wajah antisipasi semua orang dengan senyuman sebelum dia perlahan melanjutkan, aku tahu kepribadian Siri dengan baik, dan aku tahu bahwa dia akan segera menantang King Sui. Jadi, kita dapat memanfaatkan King Sui. Akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya, atau setidaknya membuatnya lumpuh, sehingga dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pencapaian apapun di jalur kultivasi. Lalu bagaimana cara kita dapat mempengaruhi King Sui? Dan apakah dia pasti bisa mengalahkan Siri? Setelah semua orang terdiam, Wei Xiong akhirnya menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Uang, keindahan, harta karun, dia seorang pria muda. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Meskipun klan kita tidak berkembang banyak selama beberapa tahun terakhir, kita seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengeluarkan beberapa barang kan. Su Shiji melanjutkan sebelum ada yang mengatakan sepatah kata pun. Oh, baiklah, aku akan memberitahu Anda semua tentang sepotong informasi. Tahukah kalian mengapa Feng Wuzhou dari Stardai Hall dan King Sui tidak bisa menang melawannya dan berakhir dengan kedua belah pihak terluka? Anda mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan antara King Sui dan klan Feng. Ekspresi Wei Xiong dipenuhi dengan kegembiraan. Selama kita memiliki apa yang dia suka, kita memiliki kelemahan dan kesempatan untuk mengeksploitasinya. Beralih cerita, ketika King Sui kembali ke kediamannya sekitar malam, dia melihat Yan Linger mondar-mandir di depan pintu, dan dia tampak gelisah. Dia terhenti begitu dia melihat King Sui dan menunggunya dengan tenang. Ketika dia berjalan ke sisinya, Yan Linger mengatakan kepadanya, kakak King Sui, saudari Si Yue telah mati. Si Yue mati. King Sui terkejut dengan berita itu dan teringat tentang gadis itu. Dia ingat bahwa dia cukup cantik dan mereka telah bertemu beberapa kali. Tapi secara keseluruhan mereka tidak terlalu berbaur satu sama lain. Namun hanya ada segelintir orang yang berbicara dengan King Sui. Sehingga kabar kematiannya membuatnya sedikit risih, karena seperti melihat sekuntum bunga layu. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia dipaksa mati oleh orang lain. Itu bunuh diri. Tunangannya mengantarnya ke sana, tapi mereka semua sudah mati. Kakak Si Yue, Siri membunuh mereka semua, ucap Yan Linger berbicara dengan lembut. King Sui masih kehilangan kata-kata. Tunangannya, Su Gangse mengikut sertakan kakak King Sui ke masalah tersebut. Saudara laki-lakinya, yaitu Siri mungkin akan mencarimu, ucap Yan Linger dengan lembut. Sial, omong kosong apa itu, ucap King Sui terkejut. Terlepas dari apa yang terjadi, King Sui merasa sangat iba atas kejadian ini. Kakak King Sui harus lebih hati-hati. Kakak Siri adalah kultivator berbakat dari Istana Surgawi, ucap Yan Linger dengan nada lembut. King Sui memandangi gadis yang lembut dan baik hati itu. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia memanggilnya kakak. Meskipun kebencian terhadap klan Yan di hatinya kuat, dia tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi sekali lagi, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menghancurkan hatinya di masa depan. Oke, tidak masalah, dan jangan panggil aku kakak mulai sekarang. Di masa depan, kamu akan tahu kenapa sikapku seperti ini padamu, ucap King Sui berjalan melewati Yan Linger dan naik ke atas. Yan Linger menyaksikan kembali King Sui ini menghilang ke tangga. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu pada dirinya. Sejak dia melihat dua wanita cantik yang tak tertandingi di pelukan King Sui hari itu, dia tidak memikirkan hal lain, tapi mengapa dia masih mengambil haknya untuk memanggilnya kakak. Kembali ke kamar, King Sui bingung mengapa masalah seperti itu bahkan bisa dikaitkan dengannya. Dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, terutama ketika Siri disebutkan. King Sui tahu tentang karakter yang disebut Siri ini. Siri telah mendekati Misty Hall Palace Mistress sebelumnya, dan hampir semua orang tahu tentang itu, dan dia juga seorang jenius yang tidak bisa diabaikan. Meskipun ada lebih sedikit orang yang membicarakannya sekarang, karena penampilan King Sui, dia sekali lagi disebutkan terus-menerus. Orang jenius jumlahnya terbatas, dan penampilan mereka akan membangkitkan perbandingan secara alami.
King Sui tahu keberadaan Siri dan juga keluarga klan Xi. Faktanya, keluarga klan Xi hanya dianggap sebagai keluarga tingkat kedua di Istana Surgawi, di bawah keluarga klan Song dan keluarga klan Feng, tetapi dibandingkan dengan keluarga yang tidak ortodoks seperti Su, Zhou, Su, Wei dan Zheng, klan Xi jauh lebih kuat. Promosi satu keluarga lebih sulit dari sekedar kemajuan individu, baik itu keluarga besar atau kecil. Terlebih lagi, ketika sebuah keluarga berkembang sampai batas tertentu, mungkin muncul 2 atau 3 pejuang yang kuat. Dan, tanpa seseorang yang dapat mengalahkan keberadaan semua orang, sangat mungkin bagi keluarga sebesar ini untuk terpecah menjadi beberapa keluarga yang lebih kecil. Keluarga seperti itu akan merosot, karena akan ada kebutuhan untuk pembangunan kembali. Ada faktor internal dan eksternal yang menciptakan perpecahan, tetapi apapun jenisnya, begitu perpecahan terjadi, pengaruh keluarga asli akan sangat berkurang. Ini hukumnya. Di dunia 9 benua, hanya ada sedikit keluarga yang bisa berkembang terus-menerus dan tidak pernah melemah. Tentu saja ada pengecualian, tetapi itu sama langka dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Di keluarga klan Xi, ada satu penatua tertinggi. Meskipun umurnya terbatas sekarang, kemampuannya masih utuh, jadi harapan keluarga klan Xi semua ada padanya. Penatua tertinggi sekarang berusia lebih dari 400 tahun. Keluarga klan Xi berharap bahwa ketika lelaki tua itu meninggal secara alami, Siri akan dapat menggantikannya. Mereka yang dari Xiantian hingga puncak Raja Bela Diri semuanya memiliki masa hidup 500 tahun. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Karena masalah muncul tiba-tiba, dia tidak berhasil memanen buah yang matang. Sekarang, waktu di ranah telah ditingkatkan, dan buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, membawa 3 panen setiap 2 tahun, yang melampaui waktu di alam Valet Immortal. Buah energi, dan buah kecantikan, masih memiliki jalan yang panjang sebelum panen berikutnya karena dia telah menghasilkannya belum lama ini. Namun, sudah ada buah berwarna biru yang tumbuh sebesar ibu jari. King Sui memetik buah yang tersisa dan menyimpannya, karena tidak ada gunanya untuk saat ini. Tepat ketika King Sui mulai tertidur dengan bingung, dia merasakan pendekatan aura yang kuat. King Sui merasakan kedinginan di tulangnya, karena dia merasa auranya jauh lebih kuat daripada miliknya. Seorang wanita, gumamnya. King Sui tahu bahwa itu adalah wanita dari sosok kabur yang mendekat. Apalagi itu adalah wanita dengan sosok yang cantik. Seorang wanita dengan latar belakang dan sosok yang luar biasa, siapakah itu? King Sui menebak secara acak. Tok tok tok, ketukan lembut di pintu. Kedengarannya lebih berani di malam yang sunyi dan sunyi ini. King Sui bingung sekarang. Dia tahu bahwa ketika seorang wanita mengetuk pintunya, 2 hal mungkin terjadi. Pertama, ingin berselingkuh dengannya, yang lain, datang karena hutang. King Sui berpikir bahwa tidak akan ada banyak wanita yang akan melakukan itu. Apa wanita pesuruh klan Feng, atau mungkin seorang pembunuh dari Menara Pedang? Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah menyinggung cukup banyak orang. Tampaknya banyak orang mengincar nyawanya. Tuk tuk tuk, pintu diketuk kembali. Saat dia memikirkannya, dia bangkit dan mengenakan piyamanya dan berjalan ke pintu. Tapi dia tidak membukanya. Siapa ini? Ucap King Sui merasa perlu untuk menanyakan pertanyaan itu. Saya, jawabnya sederhana. Suaranya menarik, dengan sedikit kedewasaan. Kamu siapa? King Sui tersenyum ketika dia bertanya lagi. Jika kamu membuka pintu, maka kamu akan tahu. Apakah kamu masih takut aku akan membuatmu pergi? Jika aku mau, menurut kamu apakah pintu ini akan mampu menahanku? Ucap wanita itu berbicara, dan King Sui sangat menikmati ini. King Sui mengumpulkan semua kekuatannya di tubuhnya, tetapi dia terus menahannya. Dia membuka pintu perlahan, dan membeku ketika dia melihat sekilas. Semua pertahanannya dibuang. Yang mengintip ke dalam mata King Sui adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung dengan seluruh tubuh berbaju perak. Dia hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah,
dan itu dalam, tetapi tenang. Itu tidak biasa. Matanya seperti dunia lain, tapi tidak pernah kehilangan luasnya. Sayang sekali tatapannya adalah ketidakpedulian yang dingin. Kali ini, King Sui tercengang oleh tatapan dingin itu. Dia belum pernah melihat mata yang begitu indah. Ye Jianghe adalah dunia lain, Chang Hai Mingyue luar biasa dan sangat cantik, si King Zuang dingin, tetapi wanita di depannya adalah kombinasi dari ketiganya. Mata indah itu adalah kombinasi sempurna dari semua aura ini, dan cukup untuk memikat siapapun. Wanita dari lukisan gambar kecantikan itu berdiri tepat di depan King Sui. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, dia bisa melihat garis wajah cantiknya. Tapi mata yang terbuka itu cukup untuk membuat King Sui yakin bahwa matanya dan keindahan dalam lukisan itu sama. Kecantikan seperti itu benar-benar ada, meskipun maestro seni mampu melukis kecantikannya, sayangnya dia tidak memiliki keberuntungan seperti ini untuk melihat kecantikan ilahi yang dirumorkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui benar-benar melihat wanita di depannya, dia 1000% yakin bahwa dia adalah wanita dari lukisan itu. Ciri-ciri dan auranya sangat mirip seolah-olah dia keluar dari lukisan itu sendiri. King Sui merasa seolah-olah telah bertemu dengannya puluhan juta kali. Ketika Nyonya Istana Misty Hall melihat King Sui, dia juga tercengang. Meskipun hasil ini sesuai dengan harapannya, dia masih sangat heran. Pria itu mengenakan pakaian tidur tipis berwarna terang, dan memancarkan aura yang bahkan tidak dia benci. Selain itu, dia bisa tahu dengan satu pandangan bahwa dia adalah pria yang telah bersikap kasar padanya dalam mimpi dengan lautan bunga. Pada saat itu, Nyonya Istana Aula berkabut memiliki keinginan untuk membunuh King Sui, tetapi ketika dia melihat ke dalam matanya yang jernih, dia tidak tahu mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia dipandang dengan tatapan tergila-gila oleh King Sui, tatapan yang selalu dia benci, dia juga melihat sedikit komplikasi di sepasang mata itu. "Jika kamu tidak keberatan, silakan masuk dan duduklah," ucap King Sui mendapatkan kembali akal sehatnya dan menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya jantungnya berdebar begitu cepat. Bagaimanapun, peristiwa seperti itu sangat luar biasa, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikir akan terjadi. Tanpa penjaga, King Sui membuka jalan ke pintu, dan tersenyum ketika dia melihat wanita itu, dan menunggunya masuk. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke kamar dengan anggun. King Sui menutup pintu dengan santai dan berjalan di belakangnya dengan jarak 1,5 langkah sambil melihat langkah anggunnya. Hanya postur berjalan seperti itu yang cocok dengan sosoknya. "Duduklah di mana saja, aku akan membuatkanmu secangkir teh." "Terima kasih," ucap King Sui tersenyum. Setelah meletakkan cangkir teh, King Sui berkata dengan lembut kepada wanita itu. Kata-kata King Sui mengejutkan Nyonya Istana Misty Hall untuk sesaat. Dia melihat tatapan King Sui yang jelas, dan merasa bingung, tidak dapat memahami mengapa dia memberinya ucapan terima kasih yang tiba-tiba. "Terima kasih untuk apa?" ucap wanita itu bingung. "Tidak untuk apa-apa. Anda pasti Nyonya Istana Misty Hall. Anda seperti dewi yang turun dari surga," ucap King Sui duduk di seberangnya. "Apakah kamu biasanya memuji wanita seperti ini juga?" ucap wanita itu menepisnya dengan santai, dan kali ini memandang King Sui. Bahkan jika King Sui mengangkat kepalanya untuk melihatnya, tatapannya tidak akan goyah. "Aku tidak sering memuji. Aku hanya berbicara tentang kebenaran," jawab King Sui. Di bawah tatapan wanita itu, King Sui merasa sedikit bersalah. Itu karena dia ingat bahwa begitulah cara mereka memandang satu sama lain di mimpi dengan lautan bunga itu. Dia memikirkan adegan itu sekali lagi, tetapi bukan karena dia ingin tidak menghormati dia. King Sui tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia dengan curiga memandangi wanita yang tampak tidak wajar itu. Dia tidak tahu apa alasannya, atau mengapa wanita itu datang mencarinya hari ini. "Bolehkah aku menanyakan alasan Anda datang mencariku hari ini?" ucap King Sui tampak tetap tenang. Nyonya Istana Misty Hall tetap diam untuk beberapa saat sebelum dia secara bertahap berbicara.
Tidak bisakah kamu memikirkan apa yang terjadi dalam mimpi itu, ucap wanita itu. Kali ini, King Sui benar-benar terkejut. Sepertinya mimpi itu memiliki efek yang mirip dengan mimpi dua kultivasi yang dia alami dengan King Han Ye sebelumnya. Sepertinya dia juga merasakan mimpi itu. Kamu juga tahu tentang mimpi itu, ucap King Sui bertanya terkejut. Dia bertanya-tanya apakah itu karena mungkin jiwa dua orang dapat terhubung bersama. Alasan aku datang mencarimu hari ini hanya karena hal itu. Kau tidak diizinkan untuk memikirkanku, terutama apa yang kau lakukan dalam mimpi. Aku berharap kau tidak akan pernah memikirkannya lagi. Aku sudah muak. Apakah kau mengerti? Ucap wanita itu sangat marah. King Sui menatap dengan linglung pada ekspresi wanita ini yang tampak sedikit marah saat ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setiap kali dia mengingat adegan itu, dia bisa merasakannya. Bukankah itu berarti bahwa setiap kali aku menyentuh setiap bagian itu, dia akan merasakannya, gumam King Sui dalam hatinya sendiri. Wajah King Sui menjadi merah padam memikirkan hal tersebut. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu celaka. Dia telah melihat lukisan keindahan itu berkali-kali di alam Valet Jade Immortal, dan sejak dia mengalami mimpi itu, setiap kali dia melihat lukisan itu, dia secara tidak sadar akan memikirkan mimpi itu, dan merasakan keajaiban itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia akan disentuh olehnya berkali-kali sehari? Dan seringkali, itu terjadi pada malam hari. Maaf, aku tidak tahu bahwa masalah ini akan membawa banyak masalah bagimu. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang aku temui dalam mimpi itu adalah Anda. Itu karena aku tidak percaya bahwa wanita cantik seperti itu akan ada. Aku tidak menyesal telah melakukan itu pada saat itu, tetapi karena hal itu membuat Anda tidak nyaman, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak memikirkannya, ucap King Sui menggosok hidungnya, mengucapkan kata-kata itu dengan tidak masuk akal. Namun, nadanya terdengar sangat tulus. Kejujuran King Sui tidak terduga bagi wanita itu. Dia melihat ekspresi King Sui yang sedikit malu, dan dia akhirnya merasa agak aneh. Dia, yang hampir tidak pernah berhubungan dengan laki-laki sama sekali, sekarang merasa bahwa laki-laki mungkin tidak begitu menjijikkan. Dia ditinggalkan oleh ayahnya, dan dikirim ke kediaman Tuan Tiran Langit setelah ibunya meninggal. Tidak pernah dia mengira bahwa setelah dia menjadi dewasa, mereka ingin dia menjadi istri putra Tuan Tiran Langit. Karena itu, dia kabur dari sana. Dia menemukan binatang iblis yang sangat kuat di jalan yang mengancam nyawanya, dan akhirnya diselamatkan oleh mantan nyonya istana dari Misty Hall. Setelah ibunya meninggal, satu-satunya kerabatnya yang tersisa adalah gurunya. Dan setelah gurunya meninggal, dia ditinggalkan sendirian. Dia jarang berinteraksi dengan orang lain, dan setiap hari, dia hanya berkultivasi dan berkultivasi. Bahkan ketika Siri mengejarnya, dan menyebabkan keributan di seluruh istana surgawi, dia sama sekali tidak melihat pria itu, dan dia juga tidak tertarik. Jika bukan karena gurunya yang menjadikannya nyonya istana aula berkabut, dia mungkin akan pergi untuk hidup dalam pengasingan. Itu karena dia merasa binatang buas itu jauh lebih manis daripada laki-laki. Namun, yang membuatnya bahagia adalah semua orang di Misty Hall adalah wanita, dan pria dilarang masuk. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertarung. Dia adalah salah satu dengan bakat luar biasa. Jika tidak, itu tidak akan mungkin baginya untuk mencapai level yang menjulang tinggi dalam 25 tahun. Dan ketika dia mulai berlatih, dia sudah berusia 14 tahun. Dia hanya bisa mengingat tatapan paman bela diri sebelum dia mulai berkultivasi, dan ekspresi terang-terangan dari banyak pria yang dia temui. Mereka adalah penyebab kebencian dan kebenciannya yang mendalam terhadap pria, dan karena itu dia hanya muncul di depan umum di istana surgawi sekali. Hanya penampilan tunggal ini yang membuatnya terkenal di seluruh istana surgawi. Semua orang tahu bahwa nyonya istana aula berkabut adalah seorang cantik yang dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk melihat kecantikannya dan tercengang.
Banyak orang hanya bisa mendengar tentang kecantikannya dari mulut ke mulut. Dia terbiasa sendirian, tidak peduli apakah itu dalam kenyataan atau dalam pikirannya. Setelah mimpinya muncul, dia merasa gelisah. Terutama karena dia sangat membenci pria. Dia awalnya ingin membunuh King Sui secara langsung, tetapi ketika dia menemukan sepasang mata yang jernih itu, dia secara naluriah menarik niat untuk membunuhnya. Seorang wanita yang telah menjalani kehidupan yang tenang dan kesepian, sementara King Sui tidak menyentuhnya dalam kehidupan nyata, dia meninggalkan kesan yang dalam padanya di dalam mimpi. Tidak peduli apakah itu baik atau buruk, itu adalah sesuatu yang terpatri dalam dirinya. Di dalam mimpi, dia tidak akan pernah bisa melupakan ketika King Sui berbicara, "Dewi Setan." Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang memberinya perasaan. "Aku masih berdiri tegak. Jangan pernah berpikir tentang hal itu lagi. Kamu bukan lawanku untuk saat ini," ucap Nyonya Istana Aula berkabut berpikir tentang betapa bingungnya dia, karena dibelai oleh tangan-tangan tak terlihat itu setiap saat dan juga lautan bunga yang indah yang muncul di dalam mimpinya. King Sui hanya bisa tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti mengapa pria tidak mau memiliki wanita yang kuat sebagai pasangan mereka. "Kamu tidak ingin membunuhku," ucap King Sui berkata dengan ringan. "Tidak sekarang. Oke, aku pergi. Oh, dan ingat apa yang aku katakan." Jarang bagi wanita itu menggunakan nada yang sedikit santai untuk berbicara dengannya. Dia berdiri dan akan pergi. "Tunggu," ucap King Sui berdiri. Wanita itu hanya melihat King Sui tanpa emosi dan tidak mengatakan apa-apa. "Sebenarnya kamu telah sangat membantuku. Aku ingin memberi Anda sesuatu. Aku sebenarnya telah memikirkannya tetapi aku tidak berharap untuk bertemu dengan Anda atau berharap bahwa sebenarnya ada keindahan yang luar biasa seperti Anda di dunia 9 benua. Aku mungkin akan segera pergi, jadi aku ingin tahu apakah aku bisa memberikannya kepada Anda sekarang," ucap King Sui mengatur kata-katanya dan berbicara dengan gugup. Wanita itu diam-diam memandang King Sui untuk beberapa saat sebelum dia memberinya sedikit anggukan. Anggukan ini membuat King Sui sangat bahagia. King Sui masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan hadiah yang ingin dia berikan. Ketika dia keluar lagi, wanita itu masih menunggu di sana. Dia berbalik untuk melihat King Sui begitu dia mendengar langkah kakinya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kecurigaan, karena kantong brokat yang dibawanya sebesar karung goni kecil. "Barang apa yang kamu berikan padaku?" Mungkin King Sui telah menyadari sesuatu, dan dia menyerahkan karung itu karena malu. Membiarkan seorang wanita dengan kecantikan yang dapat menggulingkan kerajaan, untuk membawa karung sebesar itu adalah hal konyol. "Apa yang ada di dalam kuali kecil itu?" ucapnya. Dia menatap kuali perunggu indah di tangan King Sui. King Sui menebak bahwa mungkin itu karena dia mengira kuali kecil itu indah, atau mungkin karena hanya kuali kecil yang indah ini yang paling berharga di antara semua hal yang ada di matanya. King Sui tersenyum kecut dan memberikan kuali kecil itu padanya. 2 jin anggur plum blossom dan 2 jin tambahan dari kuali perunggu berjumlah hanya 4 jin. "Mengapa Anda tidak membukanya sendiri?" Wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik King Sui sebelum dia menerima kuali kecil. Dia dengan lembut membuka tutupnya. King Sui mengamati sedikit keraguan di tangan itu. Aroma yang menyegarkan dan lembut tercium seketika dan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan. Hanya baunya saja yang menyegarkan, dan bahkan membawa sedikit kenyamanan bagi 5 jeroan dan 6 organ usus tubuh. Wanita itu menatapnya lama sekali sebelum dia menutupnya kembali. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat King Sui menatapnya dengan antisipasi, seolah menunggu evaluasinya. "Ini sangat bagus." King Sui terdiam. Wanita itu pergi. Setelah melihat semua barang-barang dari King Sui, dia benar-benar memberi wajah King Sui dan menerima semuanya. Keesokan pagi harinya, King Sui pergi ke lapangan umum untuk latihan paginya. Setelah pertempurannya dengan orang-orang dari Menara Pedang, peringkat King Sui di generasinya cukup diamankan di posisi tertinggi tanpa perselisihan. Jika jarak antara kekuatan mereka hampir sama,
akan ada lebih banyak perselisihan tentang hal itu serta tantangan dan komentar yang menghina. Namun jika itu melebihi kekuatan orang pada usia yang sama terlalu banyak, maka hanya ada desahan kekaguman dan iri hati yang tersisa. Karena ini akan membuat mereka kehilangan motivasi untuk mengungguli dia. Jika ada yang menyebutkan sesuatu yang negatif sekarang, semua orang hanya akan melihatnya sebagai badut kesepian yang tampil. Sama seperti Feng Wuzhou, dia membenci Qing Sui sampai ke tulangnya sekarang karena dia telah direduksi menjadi bahan tertawaan semua orang, bahkan jika dia adalah murid utama dari Stardai Hall. Dia melatih tinju Tai Chi secara perlahan dan merasakan energi alam di tubuhnya. Setelah terobosannya, Qing Sui dapat merasakan bahwa energi alam tampaknya menjadi lebih kuat juga. Ketika Qing Sui melakukan latihan paginya, seseorang di dekatnya menirukan gerakannya. Meskipun gerakannya cukup dekat, dia hanya mampu menangkap bentuknya tetapi bukan esensinya. Tanpa diduga lebih banyak orang mulai bergabung. Namun Qing Sui tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal. Dia perlahan menutup matanya dan memperluas indera spiritualnya. Dia bisa merasakan sekelilingnya, bahkan gerakan kecil dan bagian tubuh semut kecil di lantai. Qing Sui membuka matanya dengan puas. Tepat ketika Qing Sui hendak pergi, sebuah suara lemah terdengar ke telinganya. Dia berbalik untuk menemukan bahwa pemilik suara itu ternyata seseorang yang tidak terduga. Gongsun Jianyun. Qing Sui penasaran. Mengapa dia mencarinya? Dia telah mematahkan bahunya sebelumnya jadi dia tidak akan terkejut jika dia membencinya. Ada yang bisa kubantu, ucap Qing Sui dalam suasana hati yang cukup baik. Aku melihatmu berlatih tinju di sini setiap hari, jadi aku berasumsi Anda tidak keberatan orang lain mempelajarinya. Apakah Anda keberatan sedikit membimbing kami ketika Anda punya waktu? Ucap Gongsun Jianyun bertanya dengan nada lemah yang sama. Siapapun tahu bahwa dia menelan harga dirinya. Pasti tidak mudah bagi tuan muda seperti dia untuk menurunkan dirinya ke level ini, tetapi Qing Sui tidak peduli tentang itu. Hanya citra cantik seorang wanita yang terlintas dalam pikiran Qing Sui, wanita licik yang memberinya jimat sebelum pertempurannya. Aku hanya akan setuju sebagai balasan kepadanya, pikir Qing Sui dalam hati. Tentu, aku akan berlatih setengah jam dengan semua orang pada waktu yang sama setiap hari. Tidak yakin berapa lama, tapi paling lama setengah tahun. Mengenai alam apa yang bisa kalian capai, itu semua tergantung kalian sendiri. Aku akan mengajarimu semua yang aku tahu, ucap Qing Sui pergi setelah itu karena dia masih harus mengunjungi Chang Wuya untuk mempelajari teknik istana surgawi yang lain, yang pasti tidak kalah dari perlindungan keilahian kelas legendaris. Perlindungan keilahian, itu adalah sesuatu yang selalu diinginkan Qing Sui. Bagaimanapun, teknik bela diri semacam ini pasti menyimpang. Tapi tentu saja, tetap tidak ada artinya jika perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Itu di luar harapan Gongsun Jianyun agar Qing Sui menyetujui ini. Setelah dia pulih dari keheranannya, dia berteriak terima kasih banyak. Di punggung Qing Sui yang mundur, dia tidak akan tahu bahwa alasan sebenarnya di balik tindakan Qing Sui adalah karena Gongsun Jianwu dan pada saat yang sama, Qing Sui juga bisa mendapatkan reputasi yang baik karena melepaskan masa lalu. Meskipun Qing Sui tidak terlalu peduli tentang ini, dia masih percaya bahwa apa yang terjadi akan datang. Sekelompok orang ini adalah putra dan putri yang sangat disukai. Mereka mungkin akan berguna suatu hari nanti atau bahkan muncul di hadapannya pada saat-saat yang paling sulit. Dunia 9 benua sangat kompleks. Sesampainya di kediaman Chang Wuya, Qing Sui merasa bahwa tempat itu sangat menghangatkan hati, lebih dari tempat dia tinggal. Itu karena tuan tua ada di sini. Fei Wuji, Chang Hai Mingyue, dan Huoyun Liu Li juga akan muncul, tidak seperti bagaimana dia selalu sendirian di tempatnya. Qing Sui menyadari bahwa dia selalu yang terakhir muncul. Melihat Qing Sui, Chang Wuya tampak sangat bahagia, tersenyum saat dia melihat Qing Sui. Qing Sui, Istana Surgawi telah memutuskan untuk mempromosikanmu sebagai penatua. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini,
King Sui tercengang. Dia ingat bahwa dia pernah membayangkan dia akan bisa menjadi tetua atau sesuatu di istana surgawi. Bagaimanapun, memiliki pendukung yang kuat akan membuat segalanya lebih mudah. Hanya saja dia tidak akan pernah mengira hari ini akan datang begitu cepat, sedemikian rupa sehingga King Sui tidak menyadarinya. Dia memikirkannya dengan serius sebelum melihat Chang Wuya dan berkata, "Aku ingin tahu apakah Tuan Tua punya nasihat yang bagus. Tentu saja aku akan senang jika kamu menjadi penatua Star Moon Hall. Awalnya, aku masih prihatin dengan orang-orang yang mungkin cemburu dan akan mencari masalah. Tapi sekarang, semua masalah ini tidak lagi menjadi perhatian," ucap Chang Wuya tertawa. "Hanya saja, Tuan Tua, aku mungkin akan segera pergi untuk jangka waktu tertentu. Apakah dapat diterima bagiku untuk mengambil posisi penatua seperti ini?" ucap King Sui ingat bahwa dia akan segera pergi. "Haha, kamu hanya akan diberi pangkat seorang penatua, tapi kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya ada satu hal yang perlu kamu buru-buru kembali. Selain itu, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan, tinggal di istana surgawi atau pergi. Tidak ada yang akan mengganggu keputusanmu. Awalnya, kamu bisa menjadi murid utama Star Moon Hall, tetapi aku tahu dengan kepribadianmu, kamu mungkin tidak cocok untuk itu. Jika tidak, selama kamu mau, kamu bisa segera menjadi murid utama Star Moon Hall," ucap Chang Wuya berkata dengan senang hati. "Itu bagus. Untuk apa aku harus buru-buru kembali?" ucap King Sui bertanya. Ketika istana surgawi dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, semua penatua, murid istana surgawi, terlepas dari pangkatnya, harus segera kembali, ucap Chang Wuya menjawab. King Sui mengangguk. "Ini sangat normal," ucap King Sui tersenyum. Untuk menjadi penatua istana surgawi di usia yang begitu muda adalah sesuatu yang tidak dia duga. "Baiklah, serahkan saja masalah ini pada paman bela dirimu. Paling lambat, dalam 1 minggu, kita akan melaksanakan upacara agar kamu dipromosikan sebagai penatua dan melapor ke Asosiasi Penatua Istana Surgawi." King Sui mengangguk. Dia tahu bahwa sesepuh di Istana Surgawi adalah sesepuh dari aula masing-masing. Tapi selain 9 istana, ada juga Asosiasi Penatua, yang memiliki banyak orang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah kekuatan sejati di balik Istana Surgawi. Di bawah kepemimpinan Grand Elder, Asosiasi Elder Istana Surgawi tidak termasuk dalam satu istana, dan tidak melayani siapapun. Keberadaan mereka hanya untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Istana Surgawi. Asosiasi Penatua pada dasarnya terdiri dari orang-orang aneh tua seperti Penatua tertinggi. Chang Wuya juga anggota dari Asosiasi Penatua. Grand Elder adalah orang dengan otoritas terbesar di Asosiasi Elder. Keberadaan Asosiasi Penatua hanya demi Istana Surgawi, untuk menjamin keamanan Istana Surgawi. Sedangkan untuk perselisihan internal, mereka tidak akan melibatkan diri. Itu karena mereka tahu bahwa hanya akan ada perkembangan jika ada persaingan. "Ayo pergi. Hari ini, orang tua ini akan mengajari kalian perlindungan keilahian. Ini juga dianggap sebagai teknik bela diri yang berharga di Istana Surgawi," ucap Chang Wuya. Mereka bertiga mengikuti Chang Wuya ke tanah kosong di depan gedung. "King Sui, apakah kamu memikirkanku?" Ketika Huoyun Liuli keluar, dia meraih lengan King Sui dan bertanya dengan malas. "Tentu saja aku memikirkan kalian. Untukmu, aku memikirkan kapan kamu bisa memijatku," ucap King Sui tersenyum. Huoyun Liuli tersenyum kecut. Saat ini, Chang Wuya membagikan metode peredaran untuk perlindungan keilahian kepada mereka dan menjelaskannya secara rinci, memberi tahu mereka kesalahan umum dan poin penting untuk diperhatikan. Ini akan memungkinkan King Sui dan yang lainnya mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Perlindungan keilahian adalah yang terbaik bagi mereka yang setidaknya setingkat Raja Bela Diri, dan hanya orang-orang ini yang dapat menampilkan kekuatan penuh perlindungan keilahian. Dengan demikian, kondisi untuk mengambil tebasan petir surgawi dan perlindungan keilahian di Istana Surgawi adalah menjadi seorang pejuang tingkat Raja Bela Diri.
Meskipun kedua wanita itu tidak berada di level Martial King, mereka masih bisa mempelajarinya. Sebagian besar waktu, hanya prajurit Martial King yang bisa mengambil keterampilan berharga ini di Istana Surgawi. Ini juga memberikan dorongan bagi para murid untuk meningkatkan keterampilan mereka, tetapi hanya anggota asosiasi penatua yang dapat memberikan pengecualian untuk memberikan keterampilan kepada mereka yang tidak berada di tingkat Raja Bela Diri. Bahkan Fei Wuji tidak akan memiliki hak untuk memberikan keterampilan kepada kedua wanita itu. Saat ini, keadaan King Sui pasti cukup baik. Dia seperti katak yang melompat dari sumur dan ke permukaan, masa depan cerah di hadapannya. Apalagi, tingkat pemahamannya juga cukup baik. Mengikuti metode sirkulasi, Chang Wuya menjelaskan kepada mereka secara bertahap menyesuaikan kekuatan Qi di tubuh mereka dan membiarkannya mengalir ke saluran meridian. King Sui mengambilnya dengan sangat cepat, karena saluran meridian di seluruh tubuhnya sebagian besar dibersihkan dan terhubung, dengan pengecualian beberapa yang kurang digunakan. Ini menyelamatkannya dari usaha menerobos saluran meridian dan titik akupuntur. Jika saluran meridian dan titik akupuntur dibersihkan dan dihubungkan, itu akan seperti orang berjalan di jalan yang luas dan datar. Dan jika itu seperti medan berbatu yang dipenuhi lereng, tanpa jalur yang tepat, itu berarti saluran meridian terhalang. Jika sesekali ada kemunculan rintangan seperti gunung besar, itu akan menjadi saluran meridian yang masih harus dihancurkan. Seseorang harus mencari cara alternatif, apakah itu mendaki gunung atau mengambil jalan memutar. Sepertinya aku harus mencoba menjernihkan titik akupunturku di masa depan. King Sui berkata pada dirinya sendiri. Dia telah mengabaikan masalah ini selama ini, dan hanya hari ini, ketika dia berlatih perlindungan keilahian, dia mulai memikirkannya. King Sui, kenapa kamu linglung? Senyummu terlihat sangat jahat. Huoyun Liuli berjalan mendekat. Mereka dibiarkan merenungkan teknik itu sendiri dan Chang Wuya juga telah kembali ke kamarnya. Aku sedang memikirkan apa yang kamu katakan padaku waktu itu. Aku ingin tahu kapan kamu akan memenuhi janjimu. King Sui berkata dengan serius. Kata-kata apa? Janji apa? Huoyun Liuli bertanya, tampak bingung juga. Kamu mengatakan bahwa kamu akan datang ke kamarku dan membiarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. King Sui merendahkan suaranya dan menyeringai. Huoyun Liuli tidak mengharapkan King Sui mengatakan ini. Dia telah melupakannya. Tapi setelah mengeluarkan teriakan heran, dia melemparkan pandangan menggoda ke King Sui, berkedip licik. King Sui sangat menyukai bagaimana dia licik dan licik dengan sedikit kecerdasan dan feminitas yang menarik. Tetapi King Sui tahu bahwa alasan dia berperilaku seperti ini adalah untuk menggodanya. Dia memiliki rasa feminitas padanya dan tenang dan terkumpul, seperti riak yang bergerak. Wanita yang dapat bergantung pada temperamen batinnya dan membuat siapapun jatuh cinta padanya adalah wanita paling feminin yang pernah ada. Feminitas adalah sejenis keanggunan, semacam daya tarik abadi, sejenis rasa malu, semacam makna, dan sejenis rasa. Mengapa aku tidak datang malam ini? Kali ini akan menjadi nyata dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, oke? Tentu. King Sui tersenyum dan dengan tenang memegang pinggangnya, tangannya menyentuh pinggul bulatnya yang halus. Dia selalu merasa kaget dan bermodel baru setiap kali merasakan sensasi goyang lembut. King Sui tidak akan pernah bosan karenanya. King Sui menyukainya dan dia tahu bahwa Huoyun Liuli juga menyukainya, jadi dia tidak keberatan melakukan gerakan intim dengannya. Apalagi, dia sudah memutuskan untuk tetap di sisinya selamanya. Tubuh halus Huoyun Liuli sedikit mengerut. Dia melirik King Sui tetapi dia tidak menghindar dari tangan nakal yang menyentuh area sensitifnya. King Sui tersenyum dan menghindari tatapannya. Jari-jarinya menyentuh celah gembira di antara pinggul, dan hanya ketika dia menghindari tatapan marah Huoyun Liuli dia menyadari bahwa Chang Hai Mingyue sedang menatapnya. Selain itu, dia melihat tangan yang menyentuh area pinggul Huoyun Liuli.
King Sui tertawa canggung dan dengan cepat menarik tangannya sementara Chang Hai Mingyue menatapnya dengan campuran jengkel dan rasa malu. Di sisi lain, King Sui menikmati tatapannya. King Sui tahu bahwa meridian kedua wanita tertutup di banyak tempat. Dengan demikian, dia juga tahu bahwa akan membutuhkan waktu lebih lama jika keduanya ingin menguasai perlindungan keilahian mereka. Dia mengingat teknik perlindungan keilahian dan memutuskan untuk kembali. Bagaimanapun, tujuannya datang ke sini adalah untuk menghafal teknik perlindungan keilahian. Sisa latihan akan bergantung pada dirinya sendiri. Sedangkan untuk latihannya, perlu beberapa kali untuk menguasainya. Apa yang ingin dilakukan King Sui sekarang adalah melihat apa hadiah dari lapisan 5 teknik penguatan kuno. Meskipun dia bisa melihat hadiah dari tempatnya, King Sui tidak ingin tenggelam dalam pikirannya di sana. Namun, dia tetap tinggal di sana sampai langit menjadi gelap. Baru kemudian dia kembali ke rumah. Tentu saja, Huoyun Liuli tidak mengikuti King Sui dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia memperhatikan bahwa dia menyukai bagaimana Huoyun Liuli ketika dia bersamanya. Di dalam alam Valet Jade Immortal. Hanya setelah King Sui masuk ke dalam alam Valet Jade Immortal, dia pergi ke keterampilan bantuan yang sudah lama tidak dia lihat. Selama waktu itu ketika dia mendapat terobosan, King Sui tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang keterkejutannya dan situasinya pada saat itu. Dia bahkan lupa tentang hadiah dari teknik tersebut, serta penguasaan yang datang dengan lapisan kelima teknik penguatan kuno. Tenggelamkan diri di lautan kesadaran. Seni mengejar. King Sui tidak pernah berpikir bahwa hadiah dari lapisan 5 teknik penguatan kuno adalah seni mengejar ini. Itu tidak benar. Selama lapisan kedua, aku ingat sudah belajar bagaimana melarikan diri dan mengejar. Apakah aku salah? King Sui menjadi sangat tertekan. King Sui dengan cepat kembali untuk melihat keahliannya dan memperhatikan bahwa pelarian yang telah dia pelajari di awal akhirnya memiliki langkah hantu dan lain-lain. Ini karena melarikan diri bergantung pada lanskap dan lingkungan terbaik, serta kecepatan seseorang. King Sui memikirkan pengejaran nanti dengan menggunakan pemikiran terbalik. Jadi melarikan diri juga merupakan penyamaran untuk mengejar. King Sui terus melihat teknik mengejar. Saat dia melihat ke dalamnya, dia mengerti bahwa pengejaran ini tidak sama dengan pengejaran yang dia pikirkan. Dia merasa sangat bahagia setelah melihatnya. Meskipun itu hanya pengenalan teknik yang sederhana, itu sangat praktis. Ternyata seni mengejar ini sebenarnya adalah jenis kekuatan ki beban berat yang juga merupakan keterampilan bantuan. Itu dapat dicampur dengan keterampilan apapun, terutama saat menyerang lawan. Kekuatan ki semacam ini dapat ditimbulkan ke tubuh lawan, menyebabkan mereka mendapatkan beban ekstra dan menurunkan kecepatan mereka. Tetapi dalam hal sejauh mana itu menurun, King Sui memperhatikan bahwa mungkin ada beberapa hubungan dengan dunia tempat dia akan berlatih. Tahap sukses kecil dapat menambahkan 5% dari total beban, yang juga akan mengurangi 5% dari kecepatan total. Tahap sukses yang besar dapat menambah 10% ke total beban, dan selanjutnya menurunkan 10% dari kecepatan total. Tahap kesempurnaan yang hebat pada akhirnya dapat menambah 20% dari total beban, yang akan menurunkan 20% dari kecepatan keseluruhan. Sial, sebenarnya ada skill sesat yang akan melemahkan lawan untuk meningkatkan statusku. King Sui tidak bisa menahan sumpah serapah saat dia selesai mengamati keahliannya. Anehnya, skill untuk menambah beban lawan sekaligus menurunkan kecepatannya berdasarkan angka. Sangat mesum. King Sui senang ketika dia berpikir untuk mengurangi kecepatan lawan yang setara dengan 2 kali lipat sambil menambahkan 2 kali lipat beban pada lawan. Bukankah ini keinginan mati? Teknik konsentrasi seni mengejar, beban berat, di bawah keterampilan menunjukkan bahwa durasinya tidak akan terlalu lama. Sama halnya dengan dasar-dasar teknik penguatan kuno, orang lain akan dapat mempelajarinya juga, tetapi mereka hanya dapat mencapai setengah dari efek jika mereka bekerja 2 kali lebih keras. Awalnya, kecepatan belajar skill ini cepat. Tanpa banyak waktu,
seseorang akan dapat merasakan kekuatan Qi dari seni mengejar. Setelah beberapa siklus, King Sui berhenti. Sisanya akan terakumulasi seiring waktu. 2 hari di alam Valet Jade Immortal telah berlalu. King Sui pergi makan lagi. Sekitar waktu ini, dia terus melihat skill itu. Hadiah untuk awal dianggap bagus. Seni pembersihan titik akupuntur. Titik akupuntur dalam tubuh manusia adalah hal yang aneh. Setelah titik-titik akupuntur dibersihkan, seseorang akan dapat memperoleh hasil yang ajaib dan manfaat yang besar. King Sui tidak bisa berkata-kata saat melihat itu.